Tidak terasa waktu begitu cepat. Hidup di dunia juga begitu cepat, begitu sangat singkat. Terasa baru kemarin saya ditinggal oleh almarhum Kefawaid. Kami hitung sudah 11 tahun. Kami tanya tadi ke sopir, Pak Ed, kamu sudah berapa tahun menikah? Sudah 19 tahun, hampir. Ya Allah, kayaknya baru kemarin. Ketika saya hampir ditinggal oleh almarhum Kefawaid juga tanya, ketika pernikahan kami 22 tahun. Pada saat itu saya matur, baru terasa kemarin ya Pak, kita menikah. Kalau bukan karena punya anak sudah besar, pada saat itu sudah umur 19, 20 tahun, terasa baru kemarin. Kita tidak merasa bahwa pernikahan kita sudah 22 tahun. Saya matur kembali kepada beliau, nanti 3 tahun lagi kita akan mengadakan anniversary kita perkawinan perak. Kalau kita sudah 25 tahun berarti pernikahan kita sudah pernikahan perak. Untuk mencapai emas, nanti kalau 25 tahun lagi berarti 50 tahun. Untuk mencapai emas tidak semua orang bisa. Perak ini sudah alhamdulillah. Saya matur ke beliau, ternyata takdir Allah 4 bulan kemudian Allah panggil untuk kembali kepada yang memiliki Kiai Fawaid, yaitu Allah Azza wa Jalla. Begitu Ananda, maka apapun yang kita lakukan hari ini semuanya punya rotasi, punya waktu yang super cepat, yang sangat-sangat cepat. Sehingga dari psikolog Amerika mengatakan umur anak tidak akan lebih dari umur orang tuanya, bahkan akan lebih pendek dari usia orang tuanya. Kita lihat guru kita, Kiai Samsul itu wafatnya kurang lebih 110 atau 115 tahun. Kiai As'ad 95 tahun. Kiai Fawaid usia 43 tahun. Kita lihat keluarga kita, orang-orang tua kita akan lebih pendek dari umur orang tuanya. Oleh karena itu, waktu yang super cepat dan super singkat ini, Imam Ghazali sudah menerangkan, waktu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa diulang, sesuatu yang sangat tidak mampu diulang, yang tidak bisa dilakukan lagi adalah waktu. Kalau kita jarak tempuh Amerika dari sini, perjalanan 24 jam. Kalau di sini pagi, maka di sana adalah malam. Ada rotasi hampir 12 jam. Kalau kita di Mekah, cuma 4 jam. 4 jam kita ke Mekah. Tapi kalau ke Amerika kita 24 jam. Tapi bisa ditempuh, bisa dilalui, walaupun cuma 24 jam. Kutub utara, kutub selatan, mungkin bisa ditempuh 2 hari, tapi bisa ditempuh, bisa dilakukan, bisa kita jalan. Tetapi waktu sampai kapanpun tidak pernah berulang. Maka kita kadang 2 kerugian yang kita miliki ketika kita lupa tentang kesehatan kita dan lupa menyia-nyiakan waktu. Lah, Ananda hari ini duduk di sini, sebentar lagi kita akan pamitan, mau berhenti. 6 tahun, ada yang 10 tahun, akan pulang. Lah, oleh karena itu apa yang ingin saya pesankan pada hari ini? 1, ayo kita gunakan waktu sekualitas mungkin. Mungkin kita tidak bisa yang namanya mengundur atau memperpanjang waktu, tidak ada. Tetapi paling tidak waktu yang kita punya sama sayang, 24 jam sama. Tapi ada yang 24 jam itu adalah waktu yang
bisa sukses, ada yang digunakan sia-sia. Ada yang sia-sia, ada yang quality time-nya berkualitas high quality, ada yang cuma berkualitas sedikit, ada yang bahkan buruk, tidak mampu mengatur waktu. Kelemahan di pondok pesantren, khususnya kami santriwati, orang NU itu adalah mengatur waktu. Lah waktu inilah yang kadang kita lupa. Maka oleh karena itu mari manajemen waktu ini, sampai Allah Ta'ala menyebutkan wal asri, waktu sering diulang dalam Al-Quran. Karena begitu pentingnya waktu itu sendiri. Waktu itu jauh lebih mahal. Kalau hari ini, kalau kita umpama berangkat yang namanya ke Jakarta, kalau ke Jakarta dulu waktu kalau naik mobil, kita butuh waktu yang namanya sebelum tol ada butuh waktu 24 jam. Hari ini dari Sukoharjo cuma butuh waktu 12 jam. Tapi konsekuensinya apa? Sekarang tolnya lebih mahal daripada BBM-nya. Kalau kita berangkat ke Jakarta itu paling BBM-nya cuma 2 juta, tolnya lebih dari 2,5 juta. Itu apa? Waktu. Kita beli waktu. Begitu juga kalau naik pesawat, kita beli waktu. Yang biasanya ditempuh 12 jam, kalau pesawat, kalau umpama di Banyuwangi, kurang lebihnya hampir 2 jam. Cuma mahal, 1,5 juta satu orang. Bukan satu mobil. Mobil itu bisa dipakai oleh 5 orang. Kalau 5 orang berarti kalau 1,5 juta sampai 2 juta, 10 juta. Lah, kalau naik pesawat, apalagi itu? Karena beli waktu. Kita beli waktu. Maka ini yang kadang kita tidak sadari, Ananda, bahwa waktu itu adalah sesuatu yang luar biasa. Sampai Allah mengatakan wal asri, demi waktu. Dari saking apanya? Karena waktu itu sangat berharga. Cuma kadang kita sia-siakan. Kalau ada gurunya, apa yang kita lakukan? Teduh. Kita nggak manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Ketika umpama kita sholat subuh, gak ada ketua kamar yang nungguin, apa yang kita lakukan? Solusinya tidur. Kita tidur. Lah ini adalah suatu bencana yang tidak terasa. Yang ada akan suatu saat ada suatu kehancuran. Bagi orang yang tidur subuh itu adalah suatu musibah. Cuma Ananda kadang tidak sadar bahwa waktu yang Ananda tidur ini adalah suatu musibah. Orang yang ngaji di waktu subuh, dia akan cerdas. Orang yang bangun di waktu subuh, Allah bukakan pintu rezekinya. Allah yang bangun subuh lalu dia sholat isyraq, maka dia sama nilainya dengan haji dan umroh pahalanya. Tapi Anda sia-siakan itu. Kita sia-siakan itu. Apa yang kita solusi? Tidur. Suatu yang menjadikan kecelakaan. Yang kadang kita tidak tahu bahwa itu adalah pada hakikatnya adalah suatu musibah. Itu musibah saya. Bagi orang yang tidur subuh, ingat Ananda, musibah. Musibah itu bencana. Bencana yang ditumpuk oleh Ananda. Yang ditumpuk, yang besok akan menjadi kehancuran untuk melihat masa depan. Bagi orang yang bangun pagi, apalagi sebelum waktunya ayam berkokok, jam 4 ke mama, atau jam 3 apalagi, atau lebih dari jam 3. Maka itu adalah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena Allah turun. Kita sadar kalau Allah turun pada saat di pertengahan sepertiga malam di kita. Kita diundang oleh Allah untuk memuliakan Allah. Dan Allah bertanya, "Ud'uni astajib lakum." Ayo, kamu berdoa hambaku, aku kabulkan. Kamu mau minta apa?
Apa yang kita lakukan? Tedung. Allah undang. Allah undang kita. Allah undang kita. Lah ini saya. Maka mari, mumpung hari ini adalah sebenarnya hakikatnya Muharram ini adalah berkurangnya waktu kita, berkurangnya tahun kita, berkurangnya nafas kita setiap hari ini terus berkurang. Kadang kita nggak sadar kalau ini terus berkurang. Oleh karena itu, saya masih muda. Saya kemarin lihat di medsosnya, di online-nya berita di sini anak Banyuwangi usia 17 tahun meninggal. Bondowoso baru hampir kuliah juga meninggal. Artinya tidak jaminan Ananda yang cantik semuanya, yang saya banggakan bahwa kita masih hidup. Kita tidak bisa berpikir bahwa kita besok hidup, tapi hari ini adalah waktu kita. Bagaimana waktu ini sebaik-baiknya yang kita lakukan. Semua berstandar kualitas. Ada kualitas. Kita duduknya bagaimana duduk berkualitas. Berzikirnya berzikir yang berkualitas. Bukan hanya lisan, tapi nyambung dengan hati kita. Kalau ini tidak dilatih, sampai tua pun kita akan tetap hanya berzikir melalui lisan, tidak berzikir dengan hati. Karena semua Ananda butuh kualitas. Apapun pakai kualitas pasti mahal. Kali ini muhasabah kita hari ini Nanda, kalau kemarin mungkin ini sudah, kita ini hidup hari ini, bukan besok. Apalagi besok lusa. Kalau yang hari ini, yang kemarin, yang telah kita lakukan, itu cuma memori, kenangan. Tinggal bagaimana ketika ini ada cacat di setiap harinya, yuk kita berubah. Bagi orang yang punya perempuan berkualitas itu adalah perempuan yang ingin terus mengupgrade dirinya, meng-up dirinya, memperbaiki dirinya. Perbaiki, sehingga ketika Allah panggil, hei Juwairiyah, pulang, kita pulang akan tersenyum, kita tidak akan menyesal. Kembali lagi masalah waktu. Fa'idha faragha fansab. Ketika sudah selesai melakukan yang pekerjaannya, fa'idha faragha fansab, lakukan lagi dengan penuh semangat. Artinya lakukan dengan yang terbaik. Ini yang Allah perintahkan kepada kita. Fa'idha faragha fansab. Setelah kita melakukan suku pekerjaan selesai, lakukan lagi pekerjaan yang lainnya dengan lebih baik lagi. Itu yang disinyalkan Allah kepada kita semua. Nanda hari ini mungkin ada yang ranking, atau kemarin malas, atau kemarin suka tidur. Maka jihad kita hari ini bukan melawan penjajah. Kata Rasulullah, jihad yang melawan perang Uhud yang antara 300 dengan 3.000, 1:10 musuhnya, itu terlalu kecil. Perang di perang Uhud, perang di perang Badar, maksud saya, perang di perang Badar. Pada saat perang pertama yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang utama? Perang melawan diri sendiri. Ini Ananda, perang melawan malas, perang melawan tidur, perang melawan tidak mendengarkan orang, perang melawan bagaimana kita tidak banyak bicara. Jihad dalam hal itu tuh susahnya luar biasa. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Kita menjadi sisi yang terbaik bagi kita. Sisi Ananda yang terbaik itu apa? Karena semua Allah ciptakan diberi kemampuan, diberikan talenta, diberikan keutamaan sendiri. Ada kelebihan. Nah, kelebihan inilah yang Ananda yang Anda tinggikan. Kita nggak bisa Ananda jadi Juwairiyah, nggak bisa. Juwairiyah jadi Ananda, nggak bisa. Sari mau jadi uminya, nggak bisa. Uminya jadi Sari, nggak bisa.
Karena sudah memiliki yang namanya potensi diri. Cuma ketika kita punya potensi, bagaimana potensi itu selalu di-upgrade, diperkuat, terus berkualitas untuk dalam jalan-jalan menuju pintu-pintu Allah. Itu saya. Lah, ada sisi apa yang paling bagus di posisi itu? Maka itu terus yang dikaji, terus dilakukan. Karena memang Allah memberikan kita batasan-batasan agar kita butuh dengan orang lain. Lah ini yang kami pesan. Maka Ananda, hari ini, malam ini kita berjanji kepada Allah. Ya Allah, semoga saya dengan kekuatan yang Allah berikan, dengan anugerah akan jadi lebih baik lagi. Tidak tidur ketika sholat subuh, saya bangun istiqomah kalau kemarin jam 3, hari ini bagaimana bisa lebih dari jam 3, bukan lebih ke bawah, lebihnya ke atas. Jam 3 lebih kurang 10, kalau kemarin jam 3 pas, jam 3 kurang 10, naik. Istiqomah itu adalah sesuatu perubahan yang naik, bukan yang tetap. Saya matur kepada ketua kamar kemarin, saya istiqomahnya di sholat di musola paling ujung, itu bukan istiqomah, itu kemunduran. Istiqomah itu nge-grab diri, meningkatkan terus meningkatkan, merubah yang kurang menjadi sempurna, yang sempurna lebih sempurna lagi, yang baik tambah baik lagi, yang tambah baik lebih baik lagi. Begitu namanya itu istiqomah. Bukan istiqomah, saya sudah istiqomah dengan badan saya kayak begini. Karena kita apalagi urusan fisik itu tambah hari otomatis kan tambah Allah kurangi kesehatan kita. Maka istiqomah secara kualitas yang harus kita lakukan itu apa? Itu Ananda. Maka Ananda mumpung ada waktu, karena waktunya begitu sempit, nanti usia 22 tahun itu adalah selesai untuk pendidikan, selesai pula kesempatan belajar dalam formalitas, maka disitulah Ananda harus berdiri dengan kakinya sendiri. Lah, kalau hari ini tidak menguatkan diri menjadi wanita-wanita yang berkelas, yang memiliki kemampuan buat untuk pulang, itu apa saya? Itu jangan pernah gembira dengan ulang tahun. Ulang tahun itu pada hakikatnya bahwa kematian semakin dekat. Jangan gembira dengan satu Muharram. Oh, ini Muharram bikin molot, mari molot hol, mari molot inti pulang di aku. Bukan itu cantik. Pulang itu pasti tak usah dipikirkan. Tapi apa yang Anda peroleh dari sini, ini yang harus Anda tangisi. Saya dapat apa? Persiapan saya menjadi khalifahnya Allah itu apa? Saya jadikan wanita berkelas yang berkualitas. Karena perempuan itu cantik, semua perempuan itu cantik. Pasti cantik, pasti punya kelebihan. Ketika punya kelebihan, di situ juga ada kelemahan. Itu sudah sunnatullah. Cantiknya anak dari usia 15 sampai 22 tahun itu adalah fisiknya kencang. Semua saya yakin Ananda adalah kencang. Dari semua yang anak-anak miliki itu kencang, lain dengan ustazah, apalagi dalam amalailan kencang lah. Kencang. Cantiknya anak usia 12 sampai 22, 25 itu kencang. Kecantikannya diukur dari fisik. Tapi setelah 25 sampai 40 itu ada dilihat dari kecerdasannya. Kecerdasannya lah yang akan mengatakan dia cantik. Ketika sudah 40 sampai dia meninggal adalah karismanya, kebijaksanaannya. Cantiknya itu akan berubah nilainya sayang. Karena orang sehebat-hebatnya, walaupun mau dikencangkan skincare-nya habis satu hari umpama 10 juta atau 1 bulan kayak artis sampai 500 juta, pakun tua tidak akan pernah tidak tampak, karena itu suatu sunnatullah.
tetapi kecantikannya berubah menjadi nilai. Kalau kemarin kekencangan badannya, nanti setelah itu adalah kecerdasan. Siapa yang dikatakan cantik ketika sudah usia 25 sampai 45? Cerdasnya, kemandiriannya, kemampuan memecahkan masalah. Dia mampu mengatasi sebuah persoalan-persoalan hidup. Itu namanya cantik. Itu namanya orang yang perempuan berkualitas. Ketika dia sudah 45, dia punya karisma, dia punya wibawa, dia punya jadi panutan umat. Nah itu cantik. Berproses cantik, punya ukuran itu cantik. Maka Anda mempersiapkan itu semuanya. Dari kapan? Sejak mulai dini. Sejak mungkin Anda sudah sekolah. Bagaimana keindahan Anda terlihat, kecantikan Anda, orang lihat Anda adalah sesuatu yang luar biasa. Maka itu prosesnya panjang, prosesnya harus berkualitas setiap harinya. Anda tidak usah takut bagaimana saya nanti di masa depan. Bagaimana saya nanti di akhirat. Apakah saya masuk surga atau neraka? Tidak usah khawatir. Yang dikhawatirkan apakah hari ini saya sudah berkualitas dalam ibadah saya. Ngukur dekatnya kita dengan Allah itu mudah. Sampai di mana Allah ada di setiap langkah kita. Sampai di mana hadirnya Allah dengan Rasulullah ada di setiap langkah kita. Baru itu gampang. Apakah Allah cinta kepada saya? Jangan tanyakan, Allah pasti cinta kepada kita. Apa Rasul cinta kepada kita? Pasti Rasul cinta. Bahkan menangisi kita tiap malam. Khawatir kita tidak beruntung menjadi orang-orang ahli surga. Rasul tidak akan pernah masuk surga sebelum umatnya seluruhnya bisa masuk surga. Rasul akan menangis setiap hari ketika di Shiratal Mustaqim kalau umatnya sampai tergelincir dari saking cintanya kepada kita. Yang hari ini harus dites oleh kita, apakah kita setiap saat mampu mengingat Rasulullah? Apakah kita setiap saat menghadirkan Allah dalam segala kehidupan kita? Ini Anda, muhasabah kita di situ yang harus kita lakukan. Jangan takut, saya nanti jadi apa? Tak usah takut saya. Yang ditakutkan, hari ini saya berbuat apa? Hari ini saya sudah melakukan apa? Karena apa yang dilakukan hari ini akan berbuah untuk besok dan besok yang akan datang. Tidak akan pernah proses mengkhianati hasil. Tidak akan pernah, karena itu menjadi sunnatullah. Maka Anda tidak usah takut. Siapapun yang ada di kita tidak usah takut. Yang ditakutkan itu hari ini. Karena hari ini yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa merubah diri kita hari inilah hari ini. Kalau besok itu gantung Allah. Yang selalu tinggal kita istighfar. Bagaimana tidak melakukan lagi suatu hal-hal yang tergelincir. Kalau kita umpama belum melakukan itu, buka sejarah teman-teman, karena Al-Quran itu adalah salah satunya sejarah. Dan sejarah ini adalah sejarahnya Nabi Yusuf akan terulang. Seorang perempuan menggoda laki-laki, hari ini sudah biasa. Akan terulang. Bagaimana Zulaikha tidak punya rasa malu menggoda seorang laki-laki, akan terulang. Bagaimana dengkinya Qabil kepada Habil akan terulang. Bagaimana bencinya saudara dengan saudara akan terulang. Bagaimana kafirnya putra Nabi Nuh kepada Nabi Nuh akan terulang. Sejarah ini akan terus berputar. Nah, kita belajar dari sejarah, jangan menjadi orang-orang yang tidak disukai Allah. Siapa-siapa yang gagal, maka kita belajar dari mereka. Jangan sampai kita masuk di posisi itu. Itu saya. Maka Anda tidak usah takut hari esok, takut hari ini. Takut tidak berkualitas, belajarnya tidak berkualitas, membacanya tidak berkualitas, berzikirnya tidak berkualitas, dekatnya dengan Allah hanya sekedar bibir, hanya sekedar bicara, sholatnya sudah enggak karu-karuan, yang penting sholat, tidak ada kualitas di dalamnya. Anda
perempuan hari ini sangat banyak. Banyak yang minta jodoh. Nyai, saya minta jodoh anak saya siapapun. Putranya jenengan apa? Putra saya sudah S2. Putri saya sudah usia hampir 27. Lulus apa? Sudah PN. Ada yang dokter, ada yang hakim. Ini nanti kenyataannya. Maka kalau kita sekarang laki-laki juga langka, laki-laki juga susah mau menikah. Maka ini sayang, kalau dulu mungkin zamannya ustazah itu tak usah terpenter yang gini, saya penting sudah bisa baca tulis, nanti ada suaminya. Mungkin moto itu, slogan itu, kaidah itu di tahun 90-an ke bawah, 70, 80, 90, 2000 sampai 2024 ini nggak bisa. Saya harus mandiri, saya harus kuat. Itu sayang. Saya harus kuat, saya harus jadi perempuan kuat, saya harus menjadi hanya cukup bergantung kepada Allah. Karena hari ini semuanya sudah banyak keterbatasan. Cari suami susah. Sungguh saya, cari suami itu susah. Kalau suami bersopan banyak, tapi suami yang bisa memimpin Ananda ke surganya Allah itu tidak sebanyak. Kalau Ananda tidak punya ilmu, maka Ananda akan jadi perempuan yang membosankan, menjadi perempuan yang menjenuhkan, menjadi perempuan yang tidak pernah kualitasnya dipertimbangkan. Ini sayang, apalagi di Jepang, saya lihat di berita online, Jepang hari ini tidak mau nikah. Sekarang Jepang, laki-lakinya sudah nikah dengan boneka. Bonekanya cantik sayang, bonekanya cantik. Dia bisa dimanage dengan kita. Dia bilang orang Jepangnya, untuk apa saya nikah dengan perempuan? Perempuan rewel, pencemburu, marah-marah, minta belanja. Begitu. Banyak nuntut, banyak mengeluh. Kalau boneka saya cantik, banyak dijual. Kalau boneka, dia bisa berbicara dengan saya. Kan komputer kita lihat aja, Google lebih cerdas daripada guru. Lebih hebat daripada guru. Kita mau lihat apa, dia bisa bicara dengan saya. Dia bisa mengerti saya. Dia tidak nuntut. Ya namanya boneka, mau nuntut gimana? Dia nggak nuntut. Tapi hubungan, mohon maaf, hubungan suami istri dengan saya jauh lebih memuaskan. Hanya ruh yang udah dipakai. Dia cantik kayak Barbie, boneka Barbie. Tahu kan boneka Barbie Anda? Ya, kayak dia bisa bicara. Dia cuma ruh aja yang Allah tidak berikan kepada ilmunya manusia. Bicara, berjalan, bicara dengan dia tahu, ngerti. Kalau yang katakanlah suami manusianya itu bisa diajak bicara, bisa ngomong. Maka hari ini sayang, saya bicara sama Kristus juga. Kalau mau pekerjaan yang langka itu yang tidak dihandle oleh komputer. Sekarang lepet baju pakai kalau cuci sudah lama pakai robot, mesin cuci. Sekarang lipat sudah ada, tinggal kasih lipat bagus. Sudah digantikan oleh mesin. Lah, apalagi istri sudah digantikan oleh mesin. Lah, yang sekarang nyapu sudah digantikan oleh mesin. Mesin tinggal dipecek di tombol nyapu. Tak ngeluh mesinnya, nyapu terus. Sudah digantikan oleh mesin. Keterampilan manusia hari ini sudah digantikan oleh mesin. Kalau Ananda hari ini tidak hebat, tidak melampaui dari mesin, maka Ananda akan tidak laku nanti di dunia pekerjaan. Apa yang tidak bisa digantikan mesin? Memasak belum bisa digantikan oleh mesin. Tuh masak, dah mama tenang. Bisa masak belum digantikan oleh mesin. Tuh guru
masih belum digantikan, belum bisa digantikan mesin. Ya cuma kalau kita mau sekarang tinggal gampang download, kalau mau ujian, kalau umpama kasih download langsung lembaran jawabannya sudah ada. Sekarang semuanya harus digantikan oleh mesin. Lah sekarang harus punya keterampilan yang tidak digantikan dan tidak bisa digantikan oleh mesin, baru Anda akan laku di dunia kerja. Baru Anda akan diperhitungkan di dunia kerja. Ini Nanda tantangannya hari ini berat untuk Anda. Maka tidak ada waktu untuk diam. Tidak ada waktu untuk yang namanya malas-malasan. Tidak ada waktu lagi untuk tidak menghargai waktu. Allah ajak menghargai waktu, apalagi kita. Maka dari itu Anda sayang semuanya, yuk kita atur waktu sedemikian rupa biar kita tidak menjadi orang yang merugi.